Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laudiman Stankolego dengan NIM S1S1240008. Saya adalah mahasiswa dari Universitas Haloleo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Informatika. Nah, jadi teman-teman sekalian, selanjutnya kita akan bahas tentang operasi Linux. Nah, jadi teman-teman sekalian, dalam sistem operasi Linux ini, pengelolaan file merupakan salah satu kemampuan dasar yang wajib dikuasai oleh setiap penggunanya. Nah, mulai dari membaca informasi, kemudian file, mengedit isi dokumen, hingga memanipulasi output perintah. Nah, semuanya menjadi bagian penting dalam alur kerja sehari-hari. Nah, kemampuan ini bukan hanya membantu kita bekerja lebih efisien, tetapi juga memberi pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Linux itu mengelola data di dalam sistemnya. Nah, pada materi ini kita akan mempraktikkan berbagai teknik penting seperti melakukan penyaringan output, menggunakan operasi redirection, mengedit file menggunakan editor teks, hingga memanfaatkan pipeline untuk mengelola data secara lebih cepat. Nah, jadi teman-teman sekalian, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke prakteknya. Jangan lupa teman-teman, kita buka terlebih dahulu Red Hat-nya. Mending saya langsung lagi aja. Saya buka Gmail aja. Nah, jadi untuk progres saya di materi Getting Started with Linux Fundamental 9.1 saya sudah mencapai baru 44%. Nah, jadi kita langsung luncurkan saja. Nah, seperti ini teman-teman. Kita langsung ke lingkungan lab. Dan juga kita ke kita langsung start aja. Kita tunggu sampai kebuka. Ini lumayan memakan waktu ya teman-teman. Jadi kita tunggu saja sampai semuanya bisa dipakai. Di sini yang aktif baru Classroom-nya, yang lain sementara diproses.
Nah, jadi sini tinggal server yang sedang di building. Nah, kalau sudah selesai di bagian server, nanti kita tinggal langsung buka aja. Nah, oke, sudah aktif semua. Nah, selanjutnya kita tekan ke open console-nya, teman-teman. Nah, oke, sudah terbuka. Kita tunggu. Masukkan passwordnya itu student. Ingat ya teman, passwordnya itu student, huruf kecil semua. Nah, jadi kita langsung buka saya ke terminalnya. Nah, oke, sudah jalan. Nah, jadi selanjutnya kita karena jadi materi pertama kita bahas itu adalah controlling command output. Nah, jadi yang pertama itu ada konsep dasar I/O di Linux. Nah, jadi di Linux ini semua komunikasi antar program itu menggunakan 3 aliran data utama, yaitu stdin atau input, yaitu tempat program menerima masukan dan juga biasa sebagai keyboard. Lalu ada stdout, itu tempat program mengirim hasil, dan juga stdr, itu tempat program mengirim pesan kesalahan. Nah, dengan fitur redirection dan juga pipeline, kita bisa mengatur aliran data ini sesuai sesuka kita. Nah, misalnya dialihkan ke file atau diteruskan ke perintah lain. Nah, jadi kita menggunakan standar input yaitu stdin. Jika sebuah perintah tidak diberi argumen, maka biasanya ia menunggu input dari keyboardnya itu sendiri. Nah, jadi misalnya kita ketik sini teman-teman, cat, lalu di bawahnya itu hello, banyak lagi jangan. Ketika kita menekan enter, maka dia akan menghasilkan hello juga. Nah, jadi cat ini dia penjelasannya itu tanpa file akan membaca teks dari stdin itu sendiri. Nah, apapun yang teman-teman ketik akan langsung ditampilkan kembali kayak tadi teman-teman. Nah, seperti itu. Misalnya ini saya ketik xc enter. Nah, maka munculnya lagi seperti itu. Nah, kemudian kita buat file baru teman-teman. Stop saja. Nah, selanjutnya kita akan menampilkan output adalah stdout. Nah, jadi output normal akan ditampilkan ke terminal. Contohnya seperti berikut. Misalnya date. Nah, seperti ini. Maka dia akan muncul date itu Tuesday, Desember tanggal 11, tepatnya pada pukul 1.57. Nah, jadi oh ini sebenarnya masih pakai waktu barat ya. Masih pakai WIB waktunya. Nah, jadi dia ketika teman-teman menekan date, maka dia akan mengeluarkan outputnya. Nah, kemudian yang keempat itu kita bahas tentang redirecting standard output, di mana dia akan mengalihkan output ke file. Nah, jadi misalnya kita ketik date. Nah, maka dia akan mengisikan example.txt tadi dengan output data. Maksudnya dia akan mengisi example.txt ini dengan output date. Nah, maka isi yang lama itu akan hilang dan dia akan menambahkan ke file. Misalnya yaitu misalnya kayak gini. Date. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, output yang ditambahkan itu di baris bawah sebelumnya. Nah, lalu redirect ini dia menggunakan file descriptor, yaitu misalnya date 1 example.txt. Nah, jadi dia itu sama seperti besar karena stdout itu sama dengan 1. Nah, lalu ada redirect def dan juga null. Jadi teman-teman tinggal ketik date besar sorry. Nah, maka
maka dia akan outputnya itu akan dibuang atau tidak muncul di layar seperti itu teman-teman. Nah, lalu kita bisa melihat error dengan misalnya, nah kalau typo seperti itu maka dia akan error teman-teman. Nah, dan juga dia akan memberikan sesuatu yang familiar atau yang harusnya mirip, yaitu date harusnya. Nah, lalu teman-teman juga bisa redirecting standard error untuk mengalihkan pesan error saja, yaitu redirect error ke file. Misalnya teman-teman bisa ketik ls -1 per etc per htdoc sorry. Nah, dan maka dari itu error yang ditulis ke error.txt outputnya tetap tampil di layarnya teman-teman. Nah, lalu teman-teman juga bisa redirect error ke dev null. Nah, kemudian teman-teman juga selanjutnya kita pakai pipeline, yaitu untuk mengalihkan std out satu perintah ke stdin perintah lain. Nah, contohnya itu misalnya kita membalik sebuah teks, yaitu seperti berikut, misalnya date lalu kita bisa filtering dan sorting, yaitu time dulu ctl. Nah, maka dia akan menghasilkan local time, RTC time, dan juga universal time, seperti itu teman. Nah, kemudian kita bisa menggunakan T, yaitu teman-teman untuk menampilkan output di layar dan juga menyimpannya ke file sekaligus. Nah, contohnya seperti apa teman-teman? Jadi contohnya itu kayak gini, date, kemudian T, lalu example, ini nama filenya example.txt. Nah, seperti ini, maka outputnya akan seperti itu teman-teman. Nah, jadi apa yang tampil tapi juga tersimpan ke example.txt. Nah, jadi stdin itu kesimpulannya sebagai untuk input ke program, std out itu output normal, lalu ada stdr yaitu output susulan, kemudian ada tanda besar dan juga besar-besar mengalihkan std out dan juga seterusnya. Jadi lalu ada juga T untuk menampilkan dan juga menyimpan output sekaligus, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita bahas juga tentang GUID exercise controlling command output, yaitu untuk menjalankan perintah non interaktif dan juga interaktif, lalu melakukan redirect stdin dan juga std out dan stdirr, yaitu menggunakan pipe dan juga T. Nah, yang pertama kita bisa lakukan adalah kita buat file barunya. Ini yang kita hapus saja, ini sebagai contoh gitu. Nah, kita bisa menjalankan perintah non interaktif. Yang pertama itu kita bisa ketik echo hello. Nah, jadi ini disebut sebagai perintah non interaktif teman-teman, dimana echo itu langsung menampilkan teks ini. Contoh perintah non interaktifnya yaitu langsung selesai setelah dijalankan. Lalu ada yang namanya kita bisa menjalankan perintah interaktif. Kalau tadi kan yang echo hello ini dia langsung adalah perintah yang non interaktif. Nah, kalau yang berikut ini adalah perintah yang interaktif, misalnya kayak gini. Okay. Kemudian kita ketik goodbye. Nah, seperti itu teman. Jadi
dia catnya tanpa argumen akan baca input dari keyboard stdin. Apa yang kita ketik langsung akan ditampilkan kembali sebagai output. Nah, keluar kita bisa keluar dengan Ctrl plus C seperti itu teman-teman. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi di awal ya. Lalu ada yang ketiga, kita bisa bahas redirect standard output, yaitu misalnya kita ketik ini gitu, echo test sar example txt, di bawahnya itu cat sample txt. Nah, maka dia akan menghasilkan outputnya teman-teman. Nah, lalu kita bisa menimpa lagi, misalnya kayak gini, echo hello, kemudian besar example txt. Example.txt. Nah, maka dia akan menghasilkan output hello aja. Itu namanya timpa teman-teman. Nah, lalu teman-teman kita bisa ke poin keempat, yaitu append ke file. Itu menambahkan teks ke baris akhir. Nah, misalnya kita bisa ketik echo kemudian word example.txt. Bahannya itu example kita ketik dulu cat txt. Nah, maka dia akan menghasilkan output yaitu hello dan juga word. Itu nama append ke file, yaitu menambahkan teks ke baris akhir. Lalu kita bisa menggunakan pipe, yaitu untuk mengirim output ke perintah lain. Misalnya kita ketik saja echo hello pipe dan juga maka dia akan menghasilkan output yaitu oleh atau kebalikannya. Nah, dia itu terbalik dari kita pakai ref ya teman-teman. Lalu ada juga kita bisa menggunakan pipe plus t, yaitu untuk menampilkan output dan juga menyimpannya sekaligus. Nah, teman-teman bisa ketik teman-teman bisa ketik echo hello kemudian ref, lalu kita pakai t example.txt. Nah, dia akan menghasilkan oleh teman-teman. Lalu kita bisa ketik lagi cat example.txt. Nah, seperti itu teman. Nah, lalu kita akan memberikan contoh untuk menghasilkan error stdr, itu misalnya ls lalu ketik void. Nah, maka dia akan memberikan keterangan itu cannot access void, no such file or directory, jadi tidak ada filenya. Nah, lalu selanjutnya kita bisa lakukan redirect standard error, yaitu untuk redirect error ke file. Nah, misalnya kayak gini, ls void example. Nah, jadi si filenya itu seperti ini teman-teman, yang ini ya. Kemudian kita bisa pesan errornya, yaitu ketik ls void Nah, jadi dia akan menghasilkan double gitu teman-teman. Lalu ada kita bisa redirect error ke def null, yaitu teman-teman tinggal ketik saja ls void to masih ya. Nah, jadi semua errornya itu dibuang sehingga tidak ada lagi output sama sekali teman-teman. Nah,
seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa ngebahas tentang apa ya? Selanjutnya itu kita bisa bahas tentang manipulating text and binary file, atau bisa disebut sebagai ringkasan materinya. Nah, kita buat file baru, teman-teman. Nah, jadi untuk manipulating text and binary file ini atau ringkasan materi yaitu jenis-jenis file di Linux. Nah, jadi kita bisa bahas dulu pertama itu jenis-jenis file di Linux. Itu Linux ini kan memiliki banyak jenis file, tetapi yang paling sering kita gunakan yang digunakan pengguna adalah regular file. Nah, text file ini yaitu atau teks, dia itu berisi sebuah karakteristik dari SCII atau UTF-8. Nah, jadi binary files atau binary ini juga berisi struktur data yang tidak harus berupa teks atau dalam kurung program, gambar, audio, dokumen, Word, dan juga lain-lain. Nah, lalu kita bahas juga tentang direktorinya. Ini itu untuk folder penyimpanan file. Nah, walaupun disimpan sebagai bit, nah teks file ini bisa dibaca manusia, sedangkan binary filenya itu hanya bisa dibaca oleh program khususnya saja. Nah, jadi jika kita bandingkan antara text file dan juga binary file, nah text file ini yaitu untuk menggunakan encoding atau SCII atau juga UTF-8. Nah, kita bisa juga bisa dibuka dengan editor teks. Misalnya contohnya itu ada Nano, Vim, dan juga Gedit. Nah, dia itu contohnya itu misalnya kita pakai .txt seperti tadi, ada juga .sh, .konfigurasi, .py, .conf ya. Nah, lalu untuk binary files, nah dia itu tidak bisa dibaca oleh manusia. Nah, jadi dia itu berisi struktur data dan juga machine code. Nah, contohnya itu misalnya .docs, .png, .exe. Lalu Linux binary itu misalnya pakai bin, ls, bin, dan juga cat. Nah, lalu kita bisa melihat file dengan ls, yaitu printer dasar. Misalnya kayak gini, ls. Nah, sini keterangannya itu teman-teman itu ada dokumen music, public, video, error.txt, file example, picture template, cadangan.txt, example.txt. Lalu ada juga latihan, nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kita bisa long listing, yaitu kita akan menampilkannya panjang ke bawah gitu. Itu misalnya teman-teman bisa ketik S-1. Nah, maka isi file itu dia akan deskripsikan ke bawah seperti tadi, misalnya ada dari 2.txt, desktop, dokumen, download, music, picture, public, template, video, ada cadangan.txt, error.txt, example.txt, file, file latihan, kemudian itu semua file isi filenya teman-teman. Nah, jadi kita menampilkan itu ke bawah. Nah, lalu dia juga itu menampilkannya berdasarkan update ya teman-teman. Jadi dia terstruktur, tidak random. Dia misal dari huruf D kemudian berurutan terus sampai akhir. Lalu teman-teman kita bisa juga ketik ls min 1t, yaitu ukuran yang lebih mudah dibaca. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita juga bisa ketik ls min 1h. Sudah ya tadi. Sorry. Nah, kemudian teman-teman kita juga bisa menggabungkan ls min 1th. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, lalu kita bisa penamaan file, yaitu Linux ini kan dia memperbolehkan spasi pada nama file. Nah, tetapi tidak disarankan. Nah, untuk mengakses file dan spasi, yaitu teman-teman bisa ketik ls misalnya my garis miring, kemudian kita ketik shopping, enter. Oh, jadi dia belum ada filenya ya teman-teman. Misalnya kita ulang ya. Sorry. Kok gini? Oh, jadi enggak bisa. Sorry.
tadi ada error ya teman-teman. Jadi intinya seperti itu teman-teman. Lalu selanjutnya teman-teman kita jadi sini ada error sedikit ya teman-teman, kita ulang saja kalau gitu. Nah oke, sudah bisa lagi. Nah jadi kita ulangi teman-teman, kita langsung saja ke hidden file, yaitu file yang diawali dengan titik teman-teman. Nah jadi hidden file ini file yang diawali dengan titik, yaitu contohnya misalnya kita .bus rc dan juga .config. Nah jadi cara melihatnya itu kita bisa ls kemudian -a. Nah seperti itu teman-teman. Nah lalu teman-teman juga bisa untuk melihat detailnya itu misalnya ls -la. Nah ini dia untuk detailnya teman-teman, seperti itu. Nah lalu juga teman-teman bisa mengidentifikasi file, yaitu file command. Misalnya Linux itu tidak mengandalkan ekstensi untuk mengetahui tipe file. Nah untuk cek tipe file itu teman-teman bisa file kemudian sidocs. Nah jadi sini dia keterangan itu nggak ada, jadi nanti kalau mau cek seperti itu teman-teman, saya belum tambahkan sih. Lalu teman-teman di sini kita bisa melihat isi text file. Nah caranya itu gimana teman-teman? Teman-teman tinggal ketik saja cat file.txt. Nah di sini karena saya belum masukkan, jadi maka dia akan no such file or directory. Nah lalu di sini teman-teman bisa untuk multiple filenya itu teman-teman tinggal ketik saja cat file 1 dan juga file 2 enter. Nah keduanya itu enggak ada teman-teman, jadi kalau mau cek tinggal seperti itu saja. Nah lalu teman-teman bisa juga ketik list dictionary untuk melihat navigasi, ada up down scrollnya dan juga seterusnya. Nah teman-teman juga bisa ketik head min n 5 file.txt. jadi intinya seperti itu teman-teman. Lalu untuk binary file teman-teman bisa ketik cat per bin per cat. Nah seperti itu teman-teman. Nah jadi dia itu sebenarnya tidak bisa dibuka dengan cat atau less. Nah jadi jika dipaksa teman-teman bisa ketik cat bin dan cat, makanya hasilnya akan seperti itu teman-teman. Nah terminal bisa rusak tampilannya, jadi tampilannya akan seperti ini teman-teman. Nah lalu teman-teman untuk memperbaiki terminal setelah rusak, jika terminal kacaunya itu setelah lihat file binner, maka teman-teman bisa keluar dari program. Contohnya gimana? Teman-teman tinggal Ctrl C saja. Nah atau key jika pakai less. Nah jadi teman-teman sudah berhasil keluar. Nah selanjutnya
kita bisa ketik stty send. Nah, yaitu jika masih bermasalah tutup terminal dan juga buka lagi teman-teman. Jadi itu fungsi. Tapi bisa sih. Nah, kemudian kita bisa buat file baru. Kita tinggal buat file baru, ini kita hapus saja. Nah, kemudian kita masuk ke part yang ketiga, yaitu buat exercise, yaitu manipulating text and binary file. Nah, teman-teman, yang pertama kita bisa lakukan adalah kita ketik lab, kita buat lingkungannya itu lab start files, lalu kita bisa file type tipe file. Nah, oke, sudah sukses. Kita bisa ls, kita lihat kita list biasa, lalu kita bisa list panjang ls -1. Nah, lalu selanjutnya kita bisa mengecek tipe filenya, yaitu misalnya file readme.md. Jadi itu Unicode text atau UTF-8. Nah, selanjutnya kita bisa juga menghitung baris, kata, dan juga karakternya teman-teman. Kayak gini, wc min1 readme. Nah, di sini kita bisa ngecek juga wc min1 readme md. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa melihat isi file. Nah, yaitu untuk menampilkan seluruh isi tanpa pagination. Nah, yaitu misalnya teman-teman bisa ketik cat nah, jadi seperti itu teman-teman. Nah, teman-teman bisa menampilkan 10 baris pertama dengan mengetik head readme.md. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian teman-teman juga bisa mengenali file binner, yaitu teman-teman bisa mencek lokasi program cat-nya, yaitu which. Teman-teman tinggal ketik saja which itu bin cat. Nah, lalu ada juga teman-teman bisa cek tipe file binnernya, itu file kasih bin. Nah, teman-teman. Lalu bisa juga ya nih, kita langsung selesaikan saja. Teman-teman tinggal ketik let finish files. Nah, jadi kita sudah berhasil removing exercise filenya. Nah, jadi teman, selanjutnya kita bahas juga tentang buat exercise, yaitu editing text file. Kita buat file baru saja. Nice. Nah, yang pertama kita bisa lakukan adalah kita buat lab start, kemudian files edit. Oke, sudah sukses. Dan kita bisa membuat dan juga mengedit file dengan nano. Nah, itu kita tinggal ketik saja nano my text list .txt.
Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita bisa isi dengan misalnya always. Ini random aja ya. Ini banyak misalnya kita Nah, setelah sudah mengetik teman-teman, teman-teman bisa langsung Ctrl X, lalu tekan Y, nah kemudian tekan Enter. Nah, teman-teman, lalu kita bisa ketik ls. Nah, lalu kita ketik cat my task list.txt. Nah, maka dia akan menghasilkan outputnya teman-teman seperti itu. Nah, lalu kita bisa mengedit file juga dan gedit, yaitu teman-teman bisa buka gedit melalui aktif. Nah, teman-teman tinggal cari saja gedit, yaitu kemudian ke text editor. Nah, setelah teman-teman ke text editor, teman-teman klik open, lalu ada dokumen home dan juga pilih mytextlist.txt. Nah, teman-teman juga tinggal tambahkan baris ketiganya, yaitu learn and practice during your free time. Nah, lalu klik save, lalu tutup jendela geditnya. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian karena sudah selesai, kita langsung finishing aja. Lab finish. Nah, seperti itu teman-teman. Jangan lupa kalau sudah selesai langsung ditutup ya. Lalu kita bisa juga lab, yaitu managing file in Linux. Nah, teman-teman bisa ketik lab, lalu start. Kita buat file bar saja. Kita buat lab start, lalu files review. Oke, sudah sukses. Nah, yang pertama kita bisa lakukan adalah kita menemukan hidden file di RHEL system role-nya. Nah, teman-teman bisa masuk ke folder dan cara ketik cd. Kemudian itu teman-teman bisa ketik ini, lalu per. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu teman-teman bisa ketik ls min a. Nah, seperti itu. Nah, kemudian teman-teman kita bisa mengambil informasi dan cara ketik files dot example. Saya ketik file dot example. Jadi dia tidak bisa diopen ya, teman-teman bisa ketik s-1 dot example. Nah, teman-teman. Nah, jadi teman-teman juga bisa membuat time.txt dari time.getCTL, yaitu teman-teman bisa ketik time .ctl. Lalu teman-teman ketik nano. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu sort hasilnya dan kita bisa sort hasilnya dan juga buat time sorted.txt.
teman-teman tuh teman-teman coba ketik cat ini mungkin itu saja hasil akhirnya. Di sini teman-teman tinggal cek saja local time-nya. Nah seperti itu teman-teman. Nah selanjutnya yang bisa kita lakukan itu adalah mungkin semua kita sudah bisa keluar. Nanti teman-teman tinggal cek-cek saja. Nah jadi mungkin itu saja untuk video progres saya di Red Hat untuk minggu ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bila itu wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.